In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada bulan November 2011, pukul 3 dini hari, sebuah jeritan meledak di tengah kegelapan pekat di blok isolasi wanita nomor 3, Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, Wonogiri, Jawa Tengah. Tim medis yang segera datang terpaksa menggunting seragam pasien tebal yang dikenakan oleh seorang narapidana wanita yang sedang kejang. Ternyata, ia sedang hamil 5 bulan. Namun, ketika 6 narapidana lain di blok yang sama diperiksa, ditemukan bahwa ke-7 wanita itu hamil dengan usia kandungan yang sama. Di sebuah ruangan tertutup yang mustahil dimasuki oleh satu orang pria pun, 7 wanita hamil secara bersamaan. Keanehan tidak berhenti di situ. Lensa dari 4 kamera CCTV yang seharusnya mengawasi area isolasi, semuanya ditemukan berputar menghadap ke dinding. Pada catatan pembuangan obat bius di ruang medis, terdapat kekosongan waktu selama 4 jam yang tidak dapat dijelaskan. Dan satu-satunya orang yang paling sering keluar masuk area itu adalah kepala unit medis lapas. Akan tetapi, sang kepala unit medis justru berdiri di hadapan para wartawan dan kamera, lalu berkata, para korban sengaja membuat diri mereka hamil untuk mendapatkan keringanan hukuman. Ia justru melimpahkan kesalahan kepada para korban. Para korban yang merasa dirugikan diseret ke sel hukuman setiap malam, diancam, dan surat pembebasan bersyarat mereka dirobek di depan mata mereka. Sementara mulut para korban dibungkam, kepala unit medis itu malah menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM atas jasanya mencegah penyebaran wabah penyakit menular. Penyelidikan berhenti di sana. Bukti tidak cukup. Semua tersangka dinyatakan tidak bersalah. Kasus ini ditutup hanya dengan sanksi pemotongan gaji terhadap 2 sipir rendahan. Para korban diam-diam dibawa keluar pada tengah malam dan dipaksa kehilangan bayi mereka. Seorang detektif yang gigih menggali kebenaran di fitnah dan dipindah tugaskan ke sebuah pos polisi di pesisir terpencil yang sepi. Sementara itu, sang kepala unit medis menjadi direktur utama sebuah yayasan medis besar dan menikmati gelas sampahnya di hotel mewah setiap malam. 15 tahun pun berlalu. Pada musim dingin tahun 2025, di sebuah panti rawat paliatif, seorang pria tua yang sekarat karena kanker pankreas memanggil seorang perawat dan menyerahkan sebuah kotak besi tua. Di dalamnya, terdapat buku catatan asli yang ditulis tangan oleh kepala unit medis itu dan rekaman CCTV yang selama ini disembunyikan. Itu adalah pengakuan terakhir dari kepala keamanan yang 15 tahun lalu telah disuap untuk memanipulasi semua bukti. 20 orang penyidik mendobrak pintu ruang direktur utama yayasan medis. Namun, bahkan saat tangannya diborgol, pria itu masih tersenyum. Sisa waktu sebelum daluarsa penuntutan hanya 30 hari. Dengan bukti yang telah dicuci bersih selama 15 tahun, adakah petunjuk yang tersisa untuk mematahkan rencana iblis yang sempurna ini? Cerita dimulai. November 2011. Lembaga Pemasyarakatan Wonogiri yang terletak jauh di lembah pegunungan Jawa Tengah adalah tempat di mana angin musim dingin yang menusuk tulang berembus melewati sela-sela kawat berduri. Di dalam benteng beton yang sepenuhnya terisolasi dari dunia luar ini, bahkan terbit dan terbenamnya matahari hanyalah cerita dari balik tembok. Pukul 3 dini hari. Di koridor blok isolasi wanita nomor 3 yang hanya dipenuhi kegelapan pekat dan kesunyian, sebuah jeritan tajam terdengar membelah keheningan. 2 orang sipir yang sedang berpatroli malam sontak berhenti dan saling berpandangan. Keduanya mengenakan pakaian pelindung tebal dari kepala hingga ujung kaki. Karena blok isolasi wanita nomor 3 adalah ruang karantina bagi narapidana penderita penyakit kulit menular yang parah. Jeritan itu tidak berhenti. Seorang sipir mengangkat radio panggilnya untuk melaporkan keadaan darurat ke ruang kontrol dan izin untuk membuka gerbang besi pun segera diberikan. Saat gerbang besi yang berat itu berderit terbuka, udara dingin bercampur bau anyir darah menusuk hidung. Di atas lantai beton di dalam sel isolasi, Dewi Lestari, seorang narapidana teladan, tergeletak tak berdaya. Noda darah merah kehitaman menyebar di bawah seragam pasiennya yang tebal. Dewi memeluk perutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya meringkuk seperti udang. Bibirnya membiru dan keringat dingin, sebesar butiran jagung membasahi dahinya. Sipir segera menghubungi ruang medis, tetapi pada jam itu tidak ada satupun tenaga medis internal lapas yang sedang bertugas jaga. Ruang kontrol, setelah menerima laporan darurat pasien di area isolasi, meminta bantuan unit gawat darurat 119 dari luar. Sekitar 30 menit kemudian,
sebuah ambulans melewati gerbang utama lapas. 3 petugas medis darurat yang mengenakan pakaian pelindung lengkap berlari masuk ke blok isolasi wanita nomor 3 sambil membawa tandu. Salah satu petugas medis mulai menggunting seragam tebal Dewi untuk memeriksa kondisinya. Pada saat itu, tangan petugas medis itu berhenti. Perut Dewi tidak rata. Darah merah kehitaman mengalir di atas perutnya yang membuncit dengan jelas. Para petugas medis saling berpandangan, terdiam untuk beberapa saat. Petugas medis senior, dengan tangan bersarung, memeriksa perut Dewi dengan hati-hati, lalu berkata dengan suara rendah, "Hamil 5 bulan, pendarahan hebat." 2 sipir itu serentak mundur selangkah. Kehamilan di blok isolasi wanita yang aksesnya tertutup total bagi pria adalah sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Namun, kengerian tidak berhenti di situ. Setelah memberikan pertolongan pertama pada Dewi, tim medis mulai memeriksa kondisi 6 narapidana lainnya yang juga dikarantina di blok yang sama karena divonis menderita penyakit menular. Sel isolasi pertama, hamil 5 bulan. Sel isolasi kedua, hamil 5 bulan. Ketiga, keempat, kelima, hingga sel keenam. Ketujuh narapidana itu semuanya hamil dengan usia kandungan yang hampir sama. Tangan petugas medis gemetar, sementara sipir hanya bisa membuka dan menutup mulutnya sambil memegang radio panggil. Kepala lapas yang menerima laporan itu sontak terbangun dari tidurnya dan bergegas keluar dari rumah dinasnya. Wajahnya pucat pasi di bawah cahaya lampu neon. Ia berlari ke ruang kontrol, dan perintah pertama yang diberikannya bukanlah tindakan medis. Putuskan semua jaringan komunikasi eksternal. Sekarang juga, perintah yang diucapkan kepala lapas dengan suara bergetar itu menggema berat di seluruh ruang kontrol. Para staf di ruang kontrol segera bergerak serentak. Saluran telepon kabel yang terhubung keluar diputus, dan ponsel pribadi para staf dikumpulkan dalam sebuah kotak. Tingkat kontrol akses di gerbang utama, lapas dinaikkan ke level tertinggi, dan perintah larangan kontak dengan pihak luar diberlakukan bagi semua petugas yang berjaga. Kepala lapas berdiri di tengah ruang kontrol, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, sambil memandang berkeliling ke arah stafnya. Apapun yang terjadi dini hari ini, tidak boleh ada satu kata pun yang keluar dari gedung ini. Namun, ada satu hal yang luput dari jangkauan kepala lapas. Tim unit gawat darurat 119 yang datang dari luar. Salah satu anggota tim, setelah menyelesaikan pertolongan pertama pada Dewi dan keluar ke koridor, mengeluarkan ponsel pribadinya di dalam toilet. Jari-jarinya dengan cepat bergerak di layar dan 3 foto dari lokasi kejadian yang diambil di dalam area isolasi dikirim ke papan pengaduan sebuah stasiun TV. Hanya 4 jam kemudian, pada pukul 8 pagi, tulisan berita darurat muncul di layar televisi di seluruh negeri. 7 narapidana di blok isolasi wanita lapas Wanagiri terkonfirmasi hamil bersamaan. Investigasi sedang berlangsung. Pada saat suara penyiar berita menggema di seluruh penjuru negeri, kepala lapas hanya bisa terpaku seperti batu di depan televisi ruang kontrol sambil memegang remote. Kementerian Hukum dan HAM segera bergerak. Sore itu, tim investigasi gabungan dalam skala besar yang berangkat dari Jakarta tiba berbaris di depan gerbang lapas Wanagiri. Para anggota tim investigasi yang turun dari 5 mobil van hitam langsung mengambil alih seluruh gedung administrasi lapas dan menyegel semua dokumen serta catatan digital. Langkah pertama tim investigasi adalah menyita dan memeriksa catatan akses serta riwayat panggilan semua staf pria di lapas. Hanya ada 3 orang staf yang tercatat pernah memasuki area isolasi, dan yang paling sering keluar masuk adalah Kepala Unit Medis, Detar Adrian Tirtayasa. Tim investigasi memanggil Detar Adrian ke ruang rapat sementara. Dr. Adrian, mengenakan jas putih bersih yang disetrika rapi, membuka pintu ruang rapat. Tidak ada sedikit pun kegelisahan di wajahnya, dan langkahnya santai seperti saat berangkat kerja. Ia duduk di kursi di hadapan tim investigasi, merapikan posisi kakinya, lalu meletakkan setumpuk dokumen yang telah ia siapkan di atas meja. Ini semua catatan akses saya ke area isolasi dan rekam medisnya. Jika Anda memeriksanya, Anda akan tahu bahwa semua kunjungan saya sesuai dengan prosedur medis yang normal. Suara Detar Adrian tenang, dan tatapannya menyapu mata setiap anggota tim investigasi satu persatu. Dokumen itu berisi catatan medis pasien, jurnal pemberian obat, dan bahkan tanda tangan perawat yang mendampinginya setiap kali masuk, semuanya terisi lengkap. Tim investigasi mengajukan pertanyaan tambahan sambil membolak-balik dokumen, tetapi Detar Adrian tidak pernah tergagap atau mengalihkan pandangannya.
Seolah-olah ia telah mempersiapkan momen ini sejak lama, ia menjawab semua pertanyaan tanpa hambatan. Sementara tim investigasi berhadapan dengan Dr. Adrian, penyidik lain memanggil para korban satu persatu ke ruang wawancara terpisah. Dewi Lestari adalah yang pertama duduk di kursi wawancara. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, dengan kedua tangan tergenggam di atas lutut. Bahunya bergetar halus, dan bibirnya yang tergigit erat tampak pucat. Saudari Dewi, Anda harus menjelaskan kronologi kehamilan ini. Siapa yang mendekati Anda? Dalam situasi apa? Tolong jelaskan secara spesifik. Meskipun penyidik bertanya dengan jelas, Dewi tidak membuka mulutnya. Pandangannya terpaku pada satu titik di lantai, dan ia semakin meringkuk, seolah ingin membuat tubuhnya lebih kecil. Cahaya lampu neon di ruang wawancara jatuh dengan dingin di atas bahu Dewi yang gemetar seperti daun tertiup angin. 6 korban lainnya pun sama. Sejak masuk ke ruang wawancara, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Seolah sudah berjanji, semuanya menundukkan kepala dan meringkuk dengan postur yang sama. Tidak ada satu kata pun kesaksian yang keluar dari mulut ketujuh wanita itu. Tidak ada jejak kontak fisik, tidak ada saksi yang melihat kejahatan, tidak ada petunjuk langsung apapun yang bisa didapatkan tim investigasi. Ketua tim investigasi membolak-balik laporan hasil wawancara sambil menatap keluar jendela dari balik kacamatanya. Awan gelap menggantung pekat di atas pegunungan Wanagiri dan kebenaran seolah bersembunyi sepenuhnya di baliknya. 3 hari setelah insiden itu, sebuah markas investigasi gabungan didirikan di lantai 2 gedung administrasi lapas. Inspektur Budi Santoso yang dikirim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum, Mabes Polri, membuka pintu markas investigasi. Setibanya di lapas, hal pertama yang diminta oleh Inspektur Budi adalah rekaman CCTV. Terdapat total 12 kamera yang terpasang, mencakup ruang medis, blok isolasi wanita nomor 3, dan koridor menuju area isolasi. Seorang staf dari bagian keamanan mengantar Inspektur Budi ke ruang server tempat perangkat rekaman disimpan. Inspektur Budi menarik kursi, duduk, lalu menyalakan monitor dan menekan tombol putar. Begitu layar menyala, kening Inspektur Budi berkerut dalam. Dari 12 kamera, 4 diantaranya yang terpasang di koridor menuju area isolasi, lensanya menghadap ke dinding. Kamera yang seharusnya mengawasi koridor malah hanya merekam sudut langit-langit dan dinding beton. Sejak kapan kamera-kamera ini berputar seperti ini? Tanya Inspektur Budi kepada staf keamanan. Staf keamanan itu mengangkat bahu dan menjawab, "Saya tidak tahu pasti kapan. Anda harus bertanya pada kepala keamanan." Inspektur Budi memanggil kepala keamanan, Pak Hartono, ke markas investigasi. Pak Hartono, dengan perut buncitnya, berjalan lambat memasuki ruang rapat. Di tangannya, ada selembar dokumen yang sepertinya sudah disiapkan. Kamera-kamera itu. Sekitar 3 bulan lalu, para narapidana di area isolasi mengamuk pada malam hari dan merusak peralatannya. Ini laporan kerusakannya. Pak Hartono menyodorkan dokumen itu ke atas meja. Inspektur Budi mengambil dokumen itu dan membacanya. Tanggal kerusakan, penyebab kerusakan, hingga riwayat permintaan perbaikan, semuanya tertulis dengan rapi. Namun, mata Inspektur Budi berhenti di salah satu sudut dokumen. Tanggal pembuatan laporan kerusakan itu adalah sehari setelah insiden ini diberitakan oleh media. Artinya, laporan untuk kamera yang katanya rusak 3 bulan lalu baru dibuat 4 hari yang lalu. Inspektur Budi mengangkat kepala dan menatap wajah Pak Hartono. Pak Hartono tidak menghindari tatapan Inspektur Budi, tetapi jari telunjuk kirinya tanpa sadar bergerak-gerak di jahitan celananya. Setelah menyuruh Pak Hartono pergi, Inspektur Budi kembali ke ruang server. Kali ini, ia mulai memeriksa catatan ruang medis, bukan CCTV. Buku besar pengelolaan obat, rekam medis, jurnal piket malam. Inspektur Budi membuka buku catatannya dan mulai mencocokkan setiap angka. Setelah 2 jam memeriksa catatan, pena Inspektur Budi berhenti pada satu titik, catatan pembuangan obat bius. Tanggal dan waktu pembuangan sisa obat bius yang tercatat tidak cocok dengan waktu pemeriksaan yang tercatat di jurnal piket malam area isolasi. Jurnal pemeriksaan mencatat bahwa pemeriksaan malam berakhir pada pukul 10 malam. Namun, catatan pembuangan obat bius menunjukkan bahwa sisa obat dibuang pada pukul 2 dini hari di hari yang sama. Jika pemeriksaan selesai pada pukul 10 malam, tidak ada alasan untuk menyimpan obat bius hingga pukul 2 dini hari selama 4 jam.
Inspektur Budi membuat lingkaran dengan pena merah di buku catatannya dan kembali memanggil Dr. Adrian ke markas investigasi. Seperti sebelumnya, Dr. Adrian masuk dengan mengenakan jas putihnya. Ia duduk dengan punggung tegak dan kedua tangan diletakkan rapi di atas lutut. Inspektur Budi meletakkan catatan pembuangan obat bius dan jurnal pemeriksaan malam berdampingan di hadapan Dr. Adrian. Dr. Adrian, bisakah Anda menjelaskan perbedaan waktu ini? Dr. Adrian melihat kedua dokumen itu bergantian, lalu perlahan mengangkat kepala menatap Inspektur Budi. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari saku dalam jasnya dan meletakkannya di atas meja. Di dalam amplop itu terdapat sertifikat kehadiran sebuah simposium kedokteran dari luar kota. Isinya menyatakan bahwa pada tanggal tersebut, Dr. Adrian menghadiri simposium di Jakarta dan namanya tercetak jelas di daftar peserta. Di sebelahnya, terlampir surat konfirmasi tulisan tangan dari dua dokter rekannya. Keduanya menyatakan bahwa mereka bersama Dr. Adrian di lokasi simposium pada tanggal tersebut. Sambil mengetuk-ngetuk dokumen itu dengan jarinya, Dr. Adrian berkata, "Bagaimana saya bisa menggunakan obat bius di Wonogiri jika saya berada di Jakarta? Itu pasti hanya kesalahan administrasi biasa dalam pencatatan." Inspektur Budi menatap tajam mata Dr. Adrian. Dr. Adrian tidak berkedip sekalipun, dan napasnya pun tidak terdengar goyah. Keesokan paginya, setelah Dr. Adrian meninggalkan markas investigasi, 3 mobil van siaran dari stasiun TV berhenti di depan gerbang lapas. Para wartawan dengan kamera dan mikrofon berkerumun di depan gerbang kawat berduri, dan sebuah helikopter berputar-putar di atas tembok lapas dengan suara bising. Di tengah semua itu, Dr. Adrian muncul di panggung konferensi pers sementara yang didirikan di depan gerbang lapas. Mengenakan setelan jas hitam, bukan lagi jas putihnya, Dr. Adrian berdiri di depan mikrofon dan menerima sorotan lampu kilat kamera. Tidak ada raut penyesalan, kemarahan, atau ketakutan di wajahnya. Sebaliknya, ia memasang wajah sedih, seolah-olah ia adalah perwakilan para korban. Sambil membuka lembaran pernyataan yang telah disiapkannya, Dr. Adrian mulai berbicara. "Sebagai seorang tenaga medis, saya telah melakukan yang terbaik untuk menjaga kesehatan para narapidana. Mengenai insiden ini, saya ingin menyampaikan bahwa penilaian kami adalah para narapidana tersebut sengaja membuat diri mereka hamil menggunakan sperma yang diselundupkan dari luar demi mendapatkan keringanan hukuman." Suara gumaman terdengar dari kerumunan wartawan. Dr. Adrian tidak peduli dan terus membaca pernyataannya hingga selesai. Ini adalah tindakan sabotase terorganisir oleh para narapidana yang menyalahgunakan kelemahan sistem lapas. Saya dan seluruh staf medis lapas adalah korban dari insiden ini. Setelah melipat pernyataan itu dan memasukkannya ke saku, Dr. Adrian membungkuk hormat lalu berbalik. Tiba-tiba, seorang wartawan berteriak, "Apakah mungkin ini tindakan sabotase jika ketujuh wanita itu hamil dengan usia kandungan yang sama secara bersamaan?" Dr. Adrian tidak menghentikan langkahnya. Di belakangnya, hanya suara jepretan kamera yang terdengar bertubi-tubi. Ia menghilang dengan tenang ke dalam lapas. Mulai malam itu, kejadian yang sama sekali berbeda terjadi di dalam lapas. Lewat tengah malam, gerbang besi area isolasi terbuka, dan 4 sipir masuk ke dalam sel Dewi Lestari. Mereka memegangi kedua lengan Dewi dan menyeretnya ke sel hukuman di ujung koridor. Di dalam sel hukuman, hanya ada sebuah kursi besi tua dan 1 lampu neon. Saat Dewi duduk di kursi, seorang sipir menjatuhkan setumpuk dokumen ke pangkuannya. Surat pembatalan permanen pembebasan bersyarat, dokumen tuntutan pidana tambahan, surat larangan permanen kunjungan anak. Sipir itu menunjukkan dokumen-dokumen itu satu persatu di depan mata Dewi, lalu perlahan merobeknya menjadi 2 dan menjatuhkannya ke lantai. Dewi menatap potongan-potongan kertas yang berserakan di lantai, bibirnya tergigit erat. Rahangnya mengeras seperti batu, dan kedua kepalan tangannya di atas lutut memutih. Pada saat yang sama, 6 korban lainnya juga diseret ke sel hukuman masing-masing dan mengalami proses yang sama. Setiap malam, saat jam menunjukkan tengah malam, gerbang besi terbuka, surat-surat dirobek, dan pundak para korban semakin terkulai setiap harinya. Pada malam kelima, Siti Aminah, korban termuda yang berusia 23 tahun, duduk di kursi sel hukuman. Lingkaran hitam pekat terlihat di bawah matanya dan tatapannya kosong. Ujung jari Siti, yang hampir tidak tidur selama 5 hari, gemetar hebat. Seorang sipir menyodorkan selembar kertas di hadapannya. Kertas itu sudah penuh dengan tulisan, hanya menyisakan 1 kolom kosong untuk cap jempol di bagian paling bawah.
Isinya adalah pengakuan bahwa ia sengaja hamil menggunakan sperma yang diselundupkan dari luar dan tidak ada keterlibatan staf lapas sama sekali. Tatapan Siti menelusuri tulisan di kertas itu. Bibirnya bergetar dan matanya memerah. Sipir mendorong bantalan tinta ke depan hidung Siti. Siti menundukkan kepalanya, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Di bawah cahaya lampu, punggungnya terlihat naik turun dengan pelan. Setelah keheningan yang panjang, tangan kanan Siti perlahan terangkat. Ujung ibu jarinya menyentuh bantalan tinta dan cap jari merah tercetak di kolom kosong pada kertas itu. Kepala Siti semakin tertunduk dan setetes air mata jatuh ke pangkuannya. 2 hari kemudian, surat pengakuan itu tiba di meja markas investigasi. Pimpinan kepolisian, berdasarkan surat pengakuan itu, memutuskan bahwa klaim para korban tidak memiliki kredibilitas dan memutuskan untuk memperkecil skala investigasi. Surat perintah untuk kembali ke pos asal diberikan kepada Inspektur Budi. Inspektur Budi mengumpulkan dokumen-dokumen yang tersebar di meja markas investigasi dan bangkit dari kursinya. Sambil mengepalkan tinjunya, ia berdiri di depan pintu markas dan menoleh ke belakang. Di atas meja, buku catatannya yang penuh lingkaran pena merah masih tergeletak. Ia melangkah cepat, mengambil buku catatan itu, memasukkannya ke saku dada, lalu menutup pintu markas investigasi dan pergi. Rasa takut yang ditebarkan oleh tangan pelaku untuk menginjak-injak kebenaran telah membungkam mulut para korban, dan di atas mulut yang dibungkam itu, kebohongan dilukiskan dengan tebal. Kejaksaan, dengan alasan tidak cukup bukti, mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3, untuk Dr. Adrian dan seluruh pejabat lapas. 2 sipir rendahan yang berjaga malam itu menerima sanksi pemotongan gaji karena kelalaian, dan itulah satu-satunya hasil dari kasus ini. Kasus kehamilan massal di Lapas Wanagiri yang mengguncang seluruh negeri berakhir hanya dengan catatan sanksi 2 baris. Segera setelah kasus ditutup, segala sesuatunya berlangsung dengan tenang dan cepat di dalam lapas. Lewat tengah malam, 2 ambulans putih meluncur tanpa suara ke gerbang belakang lapas. Dewi Lestari dan 6 korban lainnya diangkut dengan tandu ke dalam ambulans. Alasan pemindahan dalam dokumen adalah pemindahan darurat keluar karena memburuknya penyakit menular parah. Ambulans itu melaju lebih dari 3 jam melalui jalan pegunungan yang gelap gulita dan berhenti di parkir bawah tanah sebuah rumah sakit kecil di daerah. Papan nama rumah sakit itu kosong, dan dinding luarnya hanya menyisakan bekas cat yang terkelupas. Dewi Lestari terbaring di ranjang dorong di depan pintu ruang operasi. Cahaya lampu neon dingin dari langit-langit menyinari wajahnya hingga pucat, pergelangan tangannya diikat dengan tali kulit. Tepat sebelum suntikan bius diberikan, sebaris air mata mengalir dari matanya ke pelipisnya. Ketika sadar dari bius, hal pertama yang Dewi lakukan adalah meletakkan tangannya di atas perut. Perutnya yang buncit kini telah rata. Tangannya perlahan meraba-raba perutnya dan ujung jarinya mulai gemetar. Dewi mencoba bangkit dengan memegang tiang infus di samping tempat tidur, tetapi kakinya lemas dan ia jatuh ke lantai. Tiang infus ikut roboh dengan suara dentang logam. Dewi, dengan dahi menempel di lantai ubin yang dingin, terisak tanpa suara, bahunya berguncang hebat. Di ruang operasi lain di rumah sakit yang sama, 6 wanita lainnya menjalani operasi yang sama. Waktu mereka sadar dari bius berbeda-beda, tetapi gerakan tangan mereka yang meraba perut yang rata semuanya sama. Beberapa hari kemudian, surat mutasi diletakkan di meja Inspektur Budi. Tempat tugas barunya adalah sebuah pos polisi kecil di pesisir pantai timur Kalimantan yang terpencil. Tempat di mana suara ombak menjadi satu-satunya yang mengetuk jendela sepanjang hari. Inspektur Budi membaca kalimat yang tertulis di kolom alasan mutasi, kelalaian dalam pengelolaan dokumen investigasi, dan dugaan pembocoran dokumen internal tanpa izin. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan tertulis sebagai alasan mutasinya. Inspektur Budi meletakkan surat itu di meja dan mengeluarkan buku catatan tua dengan lingkaran merah dari laci. Setelah memasukkan buku catatan itu ke saku dadanya, tidak ada seorang pun yang mengantar kepergiannya saat ia meninggalkan kantor polisi. Akhir tahun itu, upacara penganugerahan penghargaan bagi pegawai berprestasi di bidang pemasyarakatan diadakan di aula utama kantor pusat Kemenkumham. Di atas panggung, Dr. Adrian Tirtayasa berdiri. Mengenakan setelan jas hitam dan dasi, dengan senyum cerah di wajahnya, seorang pejabat tinggi menyematkan piagam penghargaan di dadanya atas jasa mencegah penyebaran wabah penyakit menular di dalam lapas. Itulah alasan penghargaan tersebut, senyum De Arqua. Adrian saat mengangkat tinggi piagamnya di bawah sorotan lampu kilat kamera muncul di berita malam itu.
Beberapa tahun berlalu, Dr. Adrian meninggalkan lapas. Sebuah plakat nama emas dengan ukiran namanya, Dr. Adrian Tirtayasa, diletakkan di ruang direktur utama sebuah yayasan medis besar dan terkemuka di Indonesia yang didirikan oleh ayahnya. Sebagai pimpinan yayasan medis yang membawahi ribuan karyawan, Dr. Adrian setiap malam berbaur dengan para pejabat di aula perjamuan hotel paling mewah. Di tengah dentingan gelas sampanye, Dr. Adrian tersenyum santai. Pada saat yang sama, Dewi Lestari mendorong gerobak di jalanan pada dini hari. Setelah menyelesaikan masa hukumannya dan keluar dari penjara, tidak ada yang menyambutnya, tidak ada keluarga, tidak ada pekerjaan, tidak ada rumah untuk kembali. Setiap dini hari, Dewi berkeliling ganggang untuk mengumpulkan barang bekas dan menumpuknya di gerobak. Uang yang didapatnya setelah menjual setumpuk barang ke pengepul hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi. Pada malam-malam hujan, Dewi akan memarkir gerobaknya di bawah emperan toko dan berjongkok di atas tumpukan kardus basah, menunggu hujan reda. Punggung tangannya penuh dengan luka pecah-pecah karena angin dingin, dan setiap ruas jarinya dibalut plester kotor. Suatu dini hari, saat Dewi mendorong gerobaknya di pinggir jalan raya, sebuah sedan hitam besar melintas dengan mulus di jalur seberang. Dari balik jendela belakang sedan, seseorang terlihat tertawa sambil berbicara di telepon. Dewi tidak melihat wajah itu, dan sedan itu menghilang dalam sekejap setelah menyipratkan air hujan. Dewi menatap sejenak ke arah sedan itu menghilang, lalu kembali memegang gagang gerobaknya. Air hujan mengalir deras di wajahnya. Sambil menunduk, ia melangkah maju, selangkah demi selangkah. Tahun 2025. 15 tahun setelah kejadian itu, di sebuah musim dingin, di sebuah panti rawat paliatif tua di daerah, bau disinfektan bercampur dengan udara yang berat dan pengap terasa di koridor lantai 3. Di ranjang kamar pasien, seorang pria tua yang hanya tinggal tulang belulang terbaring dengan bantuan alat bantu pernapasan. Ia adalah Pak Hartono, mantan Kepala Keamanan Lapas Wanagiri, yang divonis menderita kanker pankreas stadium akhir. Pipinya cekung dalam, dan pembuluh darah terlihat seperti benang tipis di atas kulitnya yang menguning. Setiap malam, suara aneh terdengar dari kamarnya. Ketika tertidur, ia akan mulai menggaruk-garuk dinding dengan kukunya dan menunjuk ke sudut kamar yang kosong sambil menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Ketika perawat datang, ia akan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut dan gemetar hebat. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Pak Hartono menekan tombol panggilan perawat berulang kali. Ketika perawat jaga membuka pintu, Pak Hartono sudah setengah duduk di tempat tidur. Matanya merah karena kurang tidur, dan bibirnya yang kering bergetar. Dengan tangan gemetar, ia menunjuk ke bawah tempat tidur. Perawat mengintip ke bawah dan melihat sebuah kotak besi tua terselip di antara rangka tempat tidur dan kasur. Karat terlihat di beberapa bagian, dan bagian kuncinya dibalut plester berlapis-lapis. Pak Hartono memegang tangan perawat itu. Tenaganya hampir tidak ada, tetapi ia mengerahkan sisa kekuatannya seolah tidak ingin melepaskan pergelangan tangan perawat itu. Tolong ambilkan ini." Perawat meletakkan kotak besi itu di atas tempat tidur. Dengan tangan gemetar, Pak Hartono merobek plester dan membuka kuncinya. Di dalam kotak itu ada dua benda, setumpuk kertas yang sudah menguning dan sebuah USB hitam yang dibungkus plastik bening. Di bagian atas halaman pertama tumpukan kertas itu, tertulis judul dengan tulisan tangan, buku catatan pemberian obat bius tidak resmi, dan di sebelahnya tertera tanda tangan Dr. Adrian. Pak Hartono memasukkan tumpukan kertas dan USB itu ke dalam sebuah amplop coklat dengan tangan gemetar. Setelah menyegel amplop, ia menulis sebaris alamat di bagian luarnya dengan ballpoint. Tulisannya miring, tetapi nama stasiun TV dan tulisan divisi berita investigasi masih bisa dibaca. Pak Hartono menyodorkan amplop itu kepada perawat. "Tolong, masukkan ini ke kotak pos. Kumohon." Perawat menerima amplop itu. Pak Hartono menjatuhkan kepalanya ke bantal dan menatap langit-langit. Sebaris air mata mengalir dari matanya ke belakang telinga, dan hanya suara napasnya yang kasar dan tipis dari balik alat bantu pernapasan yang memenuhi ruangan. 3 hari kemudian, di lantai 7 sebuah gedung stasiun TV di pusat kota Jakarta, Rina Mulyani, seorang produser berita investigasi, menemukan amplop cokelat itu di mejanya. Namanya tidak tertulis di sana, hanya alamat stasiun TV dengan tulisan tangan yang miring. Rina membuka amplop itu dan mengeluarkan tumpukan kertas. Begitu ia membuka halaman pertama, tangannya berhenti. Tanggal, nama obat, dosis, dan nomor registrasi narapidana penerima tertulis berderet-deret. Rina menegakkan punggungnya dan mencondongkan tubuh ke depan,
menelusuri angka-angka di buku catatan itu dengan jarinya, baris demi baris. Ketika ia mencocokkan nomor seri di buku catatan dengan kode manajemen obat lapas yang pernah dimuat di berita 15 tahun lalu, angkanya cocok persis. Rina mengambil kunci mobil dari laci mejanya dan langsung bangkit dari kursinya. Sore itu, Rina memasukkan peralatan kamera ke kursi penumpang dan mengemudi menuju pesisir timur Kalimantan. Setelah 4 jam perjalanan, ia tiba di sebuah pos polisi kecil di ujung pantai. Di halaman depan pos polisi, papan nama yang catnya terkelupas karena angin laut berderit. Di dalam pos polisi, Inspektur Budi Santoso sedang duduk. Dengan rambut yang sudah memutih, ia menatap semangkuk mie instan yang kuahnya sudah mendingin di depan mejanya yang kecil. Di dalam laci meja Inspektur Budi, sebuah buku catatan tua yang penuh dengan lingkaran merah masih tergeletak di tempat yang sama selama 15 tahun. Rina membuka pintu pos polisi dan meletakkan salinan buku catatan serta USB di hadapan Inspektur Budi. Begitu tatapan Inspektur Budi berhenti pada tanda tangan dekarapan, Adrian di halaman pertama buku catatan, jari-jarinya yang memegang mangkuk mie mengeras hingga mangkuk itu penyok. Rina membuka laptopnya dan menyambungkan USB. Layar menyala dan sebuah video berkualitas rendah mulai diputar. Itu adalah rekaman CCTV dari koridor area isolasi lapas pada tahun 2011. Rekaman itu berasal dari waktu ketika kamera yang seharusnya menghadap dinding kembali ke posisi semula, sebuah salinan asli yang diselundupkan oleh Pak Hartono sebelum ia memanipulasi arah kamera. Waktu di video menunjukkan pukul 1 dini hari. Dari ujung koridor, muncul seseorang yang mengenakan pakaian pelindung. Di pakaian pelindungnya tergantung kartu akses unit medis, dan di tangan kanannya ada sebuah kotak suntik kecil. Sosok itu berhenti di depan sel Dewi Lestari, menekan kata sandi, dan saat gerbang besi terbuka, ia masuk. Semuanya terekam dengan jelas. Inspektur Budi menjeda video itu. Tepat pada saat sosok itu mengangkat masker pakaian pelindungnya, wajah di baliknya terlihat. Wajah itu adalah Dater Adrian. Kepalan tangan Inspektur Budi mengeras di atas lututnya, dan Rina, tanpa mengalihkan pandangan dari layar, menggigit bibirnya. Rina membuka buku catatan dan mulai mencocokkan tanggal di video. Ia menelusuri tanggal dan dosis pemberian obat bius yang tercatat di buku catatan sambil mencocokkannya dengan waktu masuk DR Adrian di video. Tanggal di buku catatan dan di video cocok tanpa selisih sedikit pun, dan 7 nomor registrasi narapidana, penerima sama persis dengan nomor ke-7 korban. Inspektur Budi mengeluarkan buku catatan berusia 15 tahun dari lacinya. Setelah memastikan bahwa selisih waktu pada catatan pembuangan obat bius yang ia lingkari dengan pena merah cocok dengan waktu pemberian di buku catatan, ia meletakkan buku catatannya di meja dan memejamkan mata. Rina angkat bicara lebih dulu, buku catatan dan video ini saja tidak cukup. Jika tim pengacaranya mengklaim video ini dimanipulasi, bukti ini bisa kehilangan kekuatan di pengadilan. Kita butuh kesaksian langsung dari para korban. Inspektur Budi mengangguk. Keesokan harinya, mereka berdua mulai berkeliling negeri. Alamat terakhir Dewi Lestari adalah sebuah kontrakan sempit di pinggiran Jakarta. Rina mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Pada kunjungan ketiga, Dewi membuka pintu. Wajah yang terlihat dari celah pintu adalah orang yang sama sekali berbeda dari 15 tahun lalu. Pipi yang cekung, bibir yang pecah-pecah, dan mata yang penuh kewaspadaan menatap Rina dari balik celah pintu. Dewi hendak menutup pintu. Inspektur Budi melangkah maju dan menunjukkan kartu identitas polisinya. Mata Dewi berhenti pada kartu identitas itu dan bibirnya sedikit terbuka. Nama detektif yang 15 tahun lalu mencoba mendengarkan ceritanya di markas investigasi tertulis di kartu itu. Dewi berdiri diam di celah pintu untuk waktu yang lama. Matanya perlahan memerah, dan kekuatan di jari-jarinya yang memegang pintu sedikit demi sedikit mengendur. Sambil menundukkan kepala, Dewi membuka pintu. Di dalam kontrakan yang sempit, Dewi duduk bersimpuh di lantai dan mulai menceritakan kisah yang tidak pernah ia ungkapkan selama 15 tahun. Awalnya, suaranya setipis benang, tetapi seiring berjalannya cerita, suaranya menjadi lebih kuat dan air mata terus mengalir dari kedua matanya. Dari balik lensa kamera, bekas ikatan tali kulit di pergelangan tangan Dewi terlihat dan tangan Rina yang memegang kamera sedikit gemetar. Menemukan korban lainnya jauh lebih sulit. Puluhan kali pintu ditutup di depan wajah mereka, dan ada korban yang langsung mematikan telepon begitu dihubungi. Tetapi Inspektur Budi dan Rina tidak menyerah. Mereka tidak menghentikan langkah mereka.
Setelah 2 bulan pencarian di seluruh negeri, mereka berhasil merekam kesaksian dan luka-luka di tubuh 6 korban yang masih hidup. Judul film dokumenter itu adalah Imperium Ruang Tertutup, 7 Anak yang Hilang. Pada malam siaran pertama, situs web stasiun TV itu down karena lonjakan pengunjung. 10 besar kata kunci pencarian real-time semuanya terkait dengan kasus ini. Bahkan sebelum siaran berakhir, warga mulai berkumpul di alun-alun kota dengan lilin di tangan. Kejaksaan Agung menghadapi gelombang besar opini publik segera mengeluarkan pernyataan. Isinya mengakui kelalaian dalam penyelidikan 15 tahun lalu dan diikuti dengan pengumuman pembentukan tim investigasi khusus berskala puluhan orang. Pada saat yang sama, di sebuah lapangan golf paling mewah di pinggiran kota, Dr. Adrian sedang mengangkat stick drivernya di atas fairway, bersiap untuk mengayun. Seorang kedi berlari dengan wajah panik dan menunjuk ke arah clubhouse. Saat Dr. Adrian masuk ke dalam clubhouse, nama dan wajahnya muncul bergantian di layar televisi besar. Di layar, Dewi Lestari sedang memberikan kesaksian di depan kamera dan angka-angka dari buku catatan mengalir sebagai teks. Wajah Dr. Adrian pucat pasi. Stik golf di tangannya bergetar, lalu ia memegang stik itu dengan kedua tangan dan menghantamkannya ke lututnya hingga patah menjadi 2. Suara patahan stik golf yang jatuh ke karpet bergema di clubhouse yang sunyi, dan orang-orang di sekitarnya serentak menoleh ke arah Dr. Adrian. Ia melemparkan stik golf yang patah ke lantai dan berjalan cepat menuju tempat parkir. Sementara punggungnya menghilang, di balik pintu kaca clubhouse, sorak-sorai warga yang memegang lilin terdengar dari layar televisi. Keesokan harinya, setelah tim investigasi khusus dibentuk, pada dini hari, 20 penyidik tiba di depan gerbang utama gedung Yayasan Medis. Ketika seorang penyidik menunjukkan surat perintah penggeledahan di pos keamanan, penjaga membuka kunci gerbang dengan tangan gemetar. Para penyidik naik lift ke lantai teratas, ke ruang direktur utama. Di depan pintu, 2 sekretaris mencoba menghalangi dengan merentangkan tangan, tetapi ketika penyidik menunjukkan surat perintah, lengan mereka perlahan turun. Seorang penyidik memotong kunci pintu ruang direktur utama dengan alat listrik, dan saat pintu terbuka, para penyidik serentak masuk. Dr. Adrian sedang duduk di belakang mejanya. Ia tidak berdiri. Bahkan saat para penyidik membuka lemari arsip dan mengumpulkan dokumen, ia tetap bersandar di kursinya menatap langit-langit. Seorang penyidik memerintahkan Dr. Adrian untuk mengulurkan kedua tangannya ke depan. Ia perlahan mengulurkan tangannya, dan borgol dingin berbunyi klik di pergelangan tangannya. Sore itu, di depan gedung kejaksaan, Dr. Adrian yang terikat tali tahanan dipajang di hadapan media. Ratusan lampu kilat kamera meledak bersamaan, dan teriakan para wartawan datang dari segala arah. Dr. Adrian tidak menundukkan kepalanya. Menatap lurus ke depan, matanya tidak menunjukkan kemarahan atau rasa malu. Seolah-olah momen ini hanyalah ketidaknyamanan singkat yang akan segera berakhir, sudut bibirnya sedikit terangkat. 2 hari setelah Dr. Adrian ditahan di rutan, istrinya mulai bergerak. Sebuah tim pengacara yang terdiri dari 3 mantan hakim agung, 2 mantan pejabat tinggi kejaksaan, dan 4 pengacara spesialis sengketa medis dibentuk. Bayaran pengacara senilai puluhan miliar rupiah ditransfer ke rekening tim tersebut. Serangan pertama dari tim pengacara itu cepat dan akurat. 4 hari setelah Dr. Adrian ditahan, tim pengacara mengajukan permohonan pra-peradilan ke pengadilan. Terlampir dalam permohonan itu adalah surat diagnosis infark miokard akut Dr. Adrian. Isinya menyatakan bahwa ia mengalami masalah jantung selama penahanan dan memerlukan perawatan segera, dan jika penahanan dilanjutkan, nyawanya terancam. Di sidang pra-peradilan, pihak jaksa meragukan keabsahan surat diagnosis itu, tetapi 3 ahli jantung yang dihadirkan oleh tim pengacara bersaksi bahwa kondisi jantung Dr. Adrian kritis. Dalam 48 jam, pengadilan mengabulkan permohonan pra-peradilan dan Dr. Bartusta. Adrian dipindahkan ke rumah sakit dengan status tahanan kota. Serangan kedua tim pengacara lebih mematikan. Mereka mengadakan konferensi pers dan mengungkapkan satu fakta. Daluarsa penuntutan untuk tuduhan utama dalam kasus ini, yaitu pemerkosaan dengan pemberatan, hanya tersisa 30 hari lagi. Sejak hari itu, tim pengacara setiap hari mengajukan permohonan penundaan sidang ke pengadilan. Pada saat yang sama, tim pengacara menargetkan sang pelapor, mantan Kepala Keamanan, Pak Hartono. Setelah mendapatkan rekam medisnya dengan mendatangi dokter yang merawatnya di panti rawat paliatif, tim pengacara membocorkan ke media bahwa Pak Hartono adalah pasien yang didiagnosis menderita demensia parah.
Argumen bahwa buku catatan dan video itu adalah bukti palsu yang didasarkan pada delusi pasien demensia muncul di judul-judul berita. Dr. Adrian, yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan infus, tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dipanggil untuk pemeriksaan oleh jaksa. Ia hanya berpura-pura membersihkan meja pemeriksaan dengan sapu tangan, mengabaikan pertanyaan jaksa, lalu menyatakan haknya untuk diam dan duduk bersandar di kursi sambil memejamkan mata. Data internal yayasan medis yang disita melalui penggeledahan juga menemui jalan buntu. Selama 15 tahun, dokumen-dokumen internal yayasan telah dicuci dan dimusnahkan dengan cermat. Tidak ada satupun dokumen krusial yang dapat secara langsung membuktikan kejahatan Dekar. Adrian yang tersisa. Keluhan mulai terdengar dari internal tim investigasi kejaksaan. Batas waktu daluarsa semakin dekat setiap hari dan bukti langsung yang bisa diajukan ke pengadilan satu persatu dilumpuhkan oleh serangan tim pengacara. Pada sidang ketiga yang dilanjutkan 10 hari sebelum daluarsa, situasinya semakin memburuk. Siti Aminah, saksi kunci dari pihak jaksa, duduk di kursi saksi dan memegang mikrofon. Wajahnya pucat dan ujung jarinya yang memegang mikrofon memutih. Siti membuka mulutnya. Semua yang saya katakan di film dokumenter itu adalah kebohongan berdasarkan skenario. Ruang sidang menjadi riuh dan wajah para jaksa mengeras seperti batu. Siti menundukkan kepalanya dan tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Bahunya bergetar hebat. Sehari sebelum sidang, 2 suruhan Der, Adrian muncul di depan taman kanak-kanak tempat cucu Siti bersekolah. Mereka memasukkan sebuah pisau tajam ke dalam tas cucunya dan sebuah foto cucunya yang sedang bermain di halaman TK dikirim ke ponsel Siti. Tim pengacara tidak melewatkan kesempatan ini. Mereka mengajukan pendapat hukum bahwa video CCTV 15 tahun lalu adalah bukti yang diperoleh secara ilegal tanpa surat perintah penggeledahan yang sah. Hakim, berdasarkan prinsip hukum, menyatakan bahwa video tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Serangan juga berlanjut di luar pengadilan. Sebuah tim buzzer bayaran Dr. Adrian menyebarkan riwayat rekening bank palsu Rina Mulyani di komunitas online dan memimpin perburuan penyihir. Informasi pribadi Rina tersebar secara online dan catatan ancaman ditempel di depan rumahnya. Hakim memberikan ultimatum terakhir kepada jaksa. Jika tidak ada bukti tambahan yang bisa diajukan, putusan tingkat pertama akan dijatuhkan pada sidang berikutnya. Malam sebelum sidang putusan, Inspektur Budi berada di ruang bawah tanah gudang barang bukti Mabes Polri. Sepanjang malam, berdebu, ia membolak-balik daftar barang yang diserahkan dari lapas 15 tahun lalu, halaman demi halaman. Darah mimisan mengalir di atas bibirnya, tetapi ia hanya menyekanya dengan lengan baju dan tidak berhenti. Ujung jari Inspektur Budi berhenti pada satu halaman daftar. Sebuah stempel dengan tinta merah tercetak di sana. Limbah biologis penyakit menular kelas 1. Kotak pengaman. Tidak boleh dibuka selamanya. Sambil menggenggam daftar itu, Inspektur Budi berlari ke gudang limbah di ujung ruang bawah tanah. Di rak paling bawah, tergeletak sebuah kotak baja vakum yang tertutup debu tebal. Inspektur Budi memotong segelnya dengan pemotong dan membuka tutupnya. Di dalam kotak, terdapat satu setel seragam pasien yang disegel dalam plastik vakum transparan. Itu adalah seragam pasien yang dikenakan oleh Dewi Lestari 15 tahun lalu. Karena tindakan karantina penyakit menular yang dimanipulasi oleh Dr. Adrian, pakaian ini diklasifikasikan sebagai medium penyakit menular kelas 1 dan tidak dibakar, melainkan diawetkan dalam keadaan vakum. Dengan sarung tangan, Inspektur Budi dengan hati-hati mengeluarkan seragam itu dan memeriksanya. Salah satu lengan bajunya robek. Ketika ia membuka celah di bagian dalam lengan yang robek dengan pinset, sebuah potongan logam kecil muncul dari antara lapisan kain. 3 huruf yang diukir dengan rapi di permukaan logam itu bersinar terang di bawah cahaya lampu neon gudang. Inisial AT, milik Adrian Tirtayasa. 15 tahun lalu, saat Dewi Lestari dalam keadaan setengah sadar dari bius, secara naluriah ia menggigit dan merobek lengan baju Dr. Adrian. Kancing manset yang tertelan kemudian keluar bersama kotoran beberapa hari kemudian dan menggelinding masuk ke dalam pakaiannya. Tangan Inspektur Budi gemetar hebat. Ia memasukkan kancing manset itu ke dalam kantong bukti dan segera mengirimkannya ke Laboratorium Analisis Darurat Pusat Laboratorium Forensik, Puslap 4, Polri. Dari permukaan tajam kancing manset yang terlindung sempurna dari udara selama 15 tahun dalam keadaan vakum, terdeteksi sel kulit mati dan darah milik Dr. Adrian. Pada saat yang sama, ponsel Rina Mulyani berdering.
Yang menelpon adalah dokter yang melakukan aborsi pada para korban 15 tahun lalu. Dihantui rasa bersalah, dokter itu mengatakan akan menyerahkan sampel jaringan tali pusat janin yang selama ini ia sembunyikan di dalam freezer di ruang bawah tanah rumah sakit. Rina menerima sampel itu dan menyerahkannya ke Puslapfor. Hasil analisis perbandingan DNA dari jaringan janin dan DNA yang diekstraksi dari kancing manset pun keluar. Tingkat kecocokan ayah anak dengan DRR Adrian adalah 99,9% dan bahkan faktor kromosom langka yang hanya diturunkan di keluarga DR. Adrian pun cocok sempurna. Di ruang sidang pada hari putusan, tepat saat hakim ketua hendak membacakan vonis, pintu belakang ruang sidang terbuka dengan keras. Inspektur Budi dengan napas terengah-engah berlari masuk ke ruang sidang. Di tangannya ada 3 lembar dokumen, hasil analisis DNA dari kancing manset, laporan tes DNA ayah anak dari jaringan janin, dan laporan verifikasi silang kedua bukti tersebut. 3 bukti ilmiah yang mustahil dimanipulasi. Inspektur Budi meletakkan dokumen-dokumen itu di meja hakim. Selama hakim membaca dokumen itu halaman demi halaman, ruang sidang menjadi begitu sunyi hingga suara napas pun tidak terdengar. Ketua tim pengacara bangkit dari kursinya dan menutup kunci tas kerjanya. 9 pengacara itu satu persatu mundur dari meja pembela dan kursi pengacara menjadi kosong. Dr. Adrian yang duduk di kursi roda memegang sandaran lengan dan mencoba bangkit. Wajahnya pucat pasi dan matanya bergerak ke arah pintu keluar. Saat ia mendorong kursi rodanya dan berjalan terhuyung-huyung menuju pintu keluar, 2 petugas pengadilan memegangi kedua lengannya dan memaksanya berlutut di lantai. Suara tumpul lutut DR. Adrian yang membentur lantai ruang sidang bergema. Dari dalam pakaian yang disegel karena wabah penyakit palsu yang ia ciptakan sendiri, sebuah petunjuk dengan inisial namanya bangkit kembali setelah 15 tahun dan mencekik lehernya sendiri. Pada akhirnya tidak ada kejahatan yang sempurna. Meskipun ia bersembunyi selama 15 tahun dengan uang dan kekuasaan, kebohongan yang ia ciptakan sendiri justru melindungi kebenaran. Sungguh ironis. Seberapapun dunia mengabaikannya, kebenaran akan selalu bernapas di suatu tempat. Kisah hari ini sekali lagi menunjukkannya. Kegigihan orang-orang yang tidak menyerah pada akhirnya mengubah dunia. Dalam hidup, kita sering menghadapi ketidakadilan dan frustrasi. Tetapi seperti kisah hari ini, meskipun butuh waktu, apa yang benar pada akhirnya akan kembali ke tempatnya. Semoga energi kebenaran seperti ini selalu menyertai Anda dan keluarga. Jika Anda telah mendengarkan cerita ini sampai akhir, silakan tinggalkan komentar bahwa Anda telah menyimaknya dengan baik.